Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan membacakan terjemahan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 sampai dengan ayat 80. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang-orang mukmin laki-laki maupun yang perempuan saling melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan perbuatan baik dan melarang perbuatan mungkar. Mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah telah menjanjikan surga yang tetap mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya kepada orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tinggal di sana selama-lamanya di suatu tempat kediaman yang indah di tengah-tengah keindahan surga. Di samping kerelaan Allah sebagai puncak kenikmatan rohani yang lebih besar tiada tara, itulah keberuntungan yang gilang gemilang. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik dan bertindaklah dengan sikap keras terhadapnya. Kediaman mereka dalam jahanam, tempat kembali yang paling buruk. Catatan: sikap keras terhadap orang kafir dengan senjata dan terhadap orang munafik dengan lisan atau keterangan yang kuat meyakinkan, kecuali kalau mereka membangkang. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak pernah mengucapkan perkataan yang menyakiti hatimu. Sebenarnya mereka telah mengucapkan kata-kata yang berbau kekafiran. Memang mereka telah kafir setelah tadinya memeluk Islam. Mereka merencanakan perbuatan jahat yang tidak dapat mereka laksanakan. Mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya kecuali kalau Allah dan Rasul-Nya berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Jika mereka bertobat, itulah yang lebih baik baginya. Tapi jika mereka menolak, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih di dunia dan di akhirat, sedang di muka bumi tiada pelindung dan penolong baginya. Catatan: orang-orang kafir Yahudi pernah menyakiti hati Nabi dengan memutarbalikkan ucapan salam Assalamualaikum, selamat sejahtera untukmu, menjadi Assalamualaikum yang berarti mampuslah kamu. Perkataan lain yang mereka ucapkan adalah ucapan kotor yang tidak layak dicantumkan dalam Al-Quran. Yang kedua, maksudnya hendak membunuh Nabi dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk. Yang ketiga, maksudnya diberi jatah harta rampasan perang. Di antara orang-orang munafik itu ada yang mengutarakan janjinya kepada Allah, andai kata Tuhan mengaruniakan harta dan kekayaan kepada kami, pastilah kami memberi sedekah dan berbuat amal seperti orang yang soleh. Tapi tatkala Tuhan telah memberi mereka karunia harta dan kekayaan, mereka menjadi kikir karena karunia itu. Mereka mungkir atau mereka mangkir dan menolak memenuhi janjinya dengan Allah. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah mengetahui rahasia yang terpendam dalam lubuk jiwanya? Begitu juga perundingan rahasianya. Bahkan lebih dari itu, Allah paling tahu segala yang gaib. Orang-orang munafik itu mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan menghina orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan kecuali sedikit jumlah yang diperolehnya dengan seluruh kemampuannya. Allah akan membalas penghinaan mereka setimpal dengan dosanya. Untuk mereka siksaan yang amat pedih.
Catatan, diceritakan bahwa Rasul pernah menganjurkan bersedekah, lalu Umar dan Utsman bersedekah dengan jumlah besar, sedang para sahabat yang lain mengikuti jejak Umar dan Utsman. Orang-orang munafik mengejek dan mencela bahwa mereka bersedekah supaya dipuji orang, karena riya. Namun ada juga di antara orang mukmin yang bersedekah sedikit karena mereka tidak mampu. Itu pun dihina juga. Bagi orang yang munafik, orang mukmin itu serba salah, bersedekah banyak dicela dan diejek. Kalau bersedekah sedikit, tak luput juga dari hinaan dan ejekan. Kau mohonkan ampun bagi mereka atau tidak sama saja. Walaupun kau mohonkan ampun 70 kali sekalipun baginya, namun Allah benar-benar tidak akan mengampuni mereka. Sebabnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Lagi pula Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Catatan, kebiasaan orang Arab mempergunakan kata 7 atau 70, 700 dan seterusnya untuk melukiskan jumlah yang sangat banyak. Di Indonesia lazim dipergunakan kata beribu-ribu untuk hal yang sama. Jika kalimat di atas dibaca menurut susunan kalimat dalam bahasa Indonesia, kira-kira berbunyi sebagai berikut. Walau kau mohonkan ampun beribu-ribu kali sekalipun, dan seterusnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 sampai dengan ayat 80. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.